Hari ini aku mau beri kejutan untuk An-An. Lamaran yang tak terduga untuknya. Aku lapar. Kamu harus bertanggung jawab ya. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Kenapa pintu terbuka? Jangan-jangan. Dia tahu aku datang hari ini. Semangat Ligo Udan, kamu bisa. An-An menikahlah denganku. Ya, Bikin kesal. Kamu siapa? Kok bisa begitu? Aku sama An-An 3 tahun, belum pernah berani pegang tangannya. Gak bisa. Aku harus bunuh kamu. Li Guden, apa yang kamu lakukan kalau begini, bisa ada yang celaka. Mati saja. Li Guden, lepaskan. Aku harus membunuhmu hari ini. Anda. Bangun, Yang Mulia, bangun. Hebat, aku bangun. Tidak, saya mungkin belum bangun. Seorang pembunuh baru memasuki istana. Yang Mulia, Anda terpukul di kepala. Apakah kepalamu sakit sekarang? Aku ingat dipukul di kepala. Tunggu. Kamu panggil aku apa tadi? Yang Mulia, Yang Mulia. Kau bilang aku adalah kaisar. kau adalah kaisar dari negara Daliang saat ini. Apa aku telah melintasi waktu? dengan kebajikan Liang, Pangeran Gou dan harus segera naik tahta. Hebat sekali. Aku, Li Goudan, berhasil mengubah nasibku hari ini. Hari ini, aku akan kehilangan keperjakaanku. Lalu, semua selir di istana bisa tidur bersamaku. Ada apa ini? Kalau aku jadi raja, semua orang kan harus mendengarkanku, ya? Aku bisa melakukan apa saja, kan? Raja, kamu mau lakukan apa? Raja, bukan saat yang tepat untuk itu sekarang. Tahta belum stabil, tapi sudah pikir menggoda pelayan. Baiklah. Tidak mengganggu urusanku. Bekerja. Apakah sebanyak ini jumlah uang yang dihabiskan pada zaman dahulu? Alat apakah itu? Apa yang akan lakukan dengan pisau itu? Tentu saja untuk menghindari infeksi. Apa yang ingin Anda potong? Potong akar naga kaisar. Tujuannya untuk memotong akar naga kaisar. Kamu gila? Aku punya 3.000 wanita cantik di haremku, belum mencicipi satupun. Siapa meminta kamu datang? Ini adalah saya. Salam sejahtera, Ibu Suri. Enen. Kamu ya, An-An. Kurang ajar. Kenapa An-An? Berani sekali kamu tak sopan pada Ibu Suri, berlutut. Apa Ibu Suri, pacar saya? Pangeran Jun ingin bunuhmu dan rebut tahta. Itu bukan hal baru. Kalau tidak melindungimu, hidupmu lama berakhir, Li Goudan. Sekarang kamu berani kurang ajar padaku. Kamu selingkuh di belakangku. Omong kosong. Kamu serius nih? Berani sekali Li Goudan. Berani coba menyerang. Menyerang apanya sih? Yang kena pukul aku. Aku tanya, apakah setiap bulan ada hari parah sampai tidak bisa datang ke istana? Kok kamu tahu? Ini tandanya datang bulan. Bantu Ratu Ibu ke tempat tidurku. Ya. Dia ini. Kompres hangat ditambah air gula merah, serangan ganda. Perut sakit, bye-bye. Gak nyangka kamu biasanya di istana malas-malasan. Ternyata kamu tahu tentang ini juga. Aku jadi ban serep bertahun-tahun, itu kemampuan yang harus dimiliki. Apa katamu? Ah, tidak ada. Aku punya satu hadiah lagi, untuk diberikan kepada Ratu Ibu. Ini celana kebersihan, sangat menyerap dan mencegah bocor samping. Selama kau memakainya, dijamin hari-hari tugas di istana, Ratu Ibu pun bisa nyaman dan tenang. Kenapa? Tidak ada yang percaya, kan? Lihat baik-baik. Sudah lihat belum?
Ini adalah penyerapan air. Menunjukkan kebaikan tanpa alas. Apa yang ingin Anda lakukan? Saya ingin menggunakan ini untuk menukarkan akar naga saya. Tidak. Mengapa? Apakah sungguh-sungguh bodoh atau berpura-pura? Aku hanya butuh kaisar boneka untuk mengambil alih kekuasaan. Jika Anda punya anak, akan ada perselisihan. Datanglah dan bersihkan kaisar. Berhenti, saya masih ada yang mau katakan. Mau main trik apa? Bolehkah saya bertanya apakah dalam beberapa hari ini kulit permaisuri buruk, mudah marah, dan mudah gemuk? Kalau begitu, permaisuri, Anda pasti mengalami gangguan hormon. Kalau tidak cepat diobati, berapa banyak pembalut pun tidak ada gunanya. Jadi katakanlah, bagaimana cara mengobatinya? Benarkah? Jika rencana ini tidak berhasil, saya jamin dengan hidup saya. Pertama kalinya, kamu menginginkannya sampai 7 kali. Mengapa menangis? Apakah saya tidak bertanggung jawab? Aku tak izinkan keluar istana. Kau belajar trik-trik ini dari siapa? Walaupun aku tidak punya pengalaman praktik. Tapi untungnya aku suka belajar online. Ditambah lagi bakatku luar biasa. Jadi tentu saja tanpa guru. Bisa sendiri. Omong kosong semua. Bakatmu ada gunanya. Terima kasih, permaisuri. Aku pulang dulu. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Ada apa lagi, permaisuri? Meskipun aku biarkan kamu punya yang itu, tapi mulai sekarang, kamu harus pakai ini. Apa ini? Ini celana pelindung. Tanpa kunci dariku. Takkan bisa gunakan punyamu itu. Ini benar-benar merendahkan, bagaimanapun juga aku adalah seorang kaisar. Tidak suka berbagi pria dengan orang lain. Jika menemukan kamu tertarik pada wanita lain, maka kamu tidak perlu mempertahankan kebanggaanmu itu. Tapi, permaisuri, aku tidak mengerti. Jika aku benar-benar seburuk itu, mengapa mendiang kaisar menyerahkan tahta padaku? Aku juga ingin tahu alasannya. Di antara para pangeran, Pangeran Li Chengjun adalah yang paling berbakat dan berbudi. Saat itu, semua pejabat mengira dia yang akan naik tahta. Tapi siapa sangka, mendiang kaisar memberikannya padamu yang dianggap tidak berguna. Jadi ini adalah keinginan mendiang kaisar? Kalau tidak, siapa lagi? Apakah pejabat mendukungmu? Lihat, sekarang Pangeran Jun ingin merebut tahta. Adakah berani mencegahnya? Terlihat jelas, tak ada pejabat yang mengandalkanmu. Jangan khawatir, selama melayani saya dengan baik, tak ada yang berani menggoyahkan posisimu. Terima kasih, permaisuri. Sudah larut, saya akan kembali untuk istirahat. Tinggallah malam ini. Aku benar-benar tidak bisa. Kalau tidak bisa, potong saja. Dapat. Lihat bagaimana kamu mengurungku sekarang. Jadi raja ini benar-benar menyesakan, bahkan makan pun tidak cukup, lapar sekali. Terima kasih ya. Kamu juga melarikan diri dari istana ya? Jadi kamu pelayan istana. Jadi kamu bisu. Bodoh. Wah, apakah ini bidadari? Jangan takut mau kemana. Kalau mau tangkap, tangkap saya, bukan urusan dia. Nona, ayo pulang. Bukan cari aku. Tidak mau pulang, mau bermain dengannya. Nona tolong kembali, kalau tidak, saya benar-benar sulit. Kalau begitu, Nona mau uang buat apa? beri sini. Ambil, beli makanan, aku pulang. Cantik. Berapa nomor WeChat MU? Tanya alamatmu. Nona adalah putri Perdana Menteri. Seorang Kasim berani mengenalnya? Kamu bilang siapa Kasim? Aku tidak. Kalau bisa menikahi wanita ini, 3.000 selir di istana pun tak perlu. Katakan, kenapa harus kabur? Mana ada serus itu, aku hanya keluar ambil udara segar, bukan kabur.
Masih mau bilang apa lagi? Bagus sekali. Anak berpikir cara baru untuk melayani ratu. Cara baru apa itu? Cara ini memacu adrenalin. Ayo, ratu, Coba ini. pukul aku. Begini, Aku masih butuh permaisuri. kalau. Bagaimana kalau ditambah ini? Permaisuri bilang tidak akan potong akar naga ku. Aku tak bilang mau akar naga, MU. Aku hanya mau nyawamu. Permaisuri, bukannya dulu bilang ingin aku tetap ada untuk mengurus pemerintahan? Nggak harus menyisakan kamu yang hidup juga kan? Maksudnya apa? Cukup kalau aku umumkan keluar raja sakit parah. Berbaring di tempat tidur. Lalu siapa yang peduli kamu mati atau hidup? Dari awal kamu gak berniat biarkan aku hidup. Seseorang berikan raja obatnya. Jangan aku bisa kasih kamu apa saja, kalian jangan aku. Sarankan kamu jangan melawan. Kalau tidak, kamu mati lebih menyedihkan. Sini. Hamba di sini. Ternyata, sudah lama ingin merebut tahta ya. Sudah siap kirim bunuh saya kan? Kalau bukan karena kamu berguna. Kemarin sudah berniat membunuhmu. Tidak bisa, jarang jadi kaisar, tidak bisa mati sia-sia. Saya ini kaisar, perintah pasukan penjaga, letakkan senjatamu. Pikir 3.000 penjaga istana akan mendengarkan perkataan kaisar boneka. Pasukan penjaga, dengarkan perintah bunuh kaisar untukku. Siapa berani? Siapa itu? Jenderal Kiao. Kiao Jing. Nona pendekar, selamatkan aku. Sebelum aku kembali ke mendiang kaisar mengangkat orang tak berguna jadi kaisar. Tak disangka lebih lemah dari yang kubayangkan. Ternyata putri jenderal besar ya. Apakah kamu masih ingat aku? Kiao Jing menyapa Ibu Suri. Memakai baju zirah, sulit berlutut. Tidak apa-apa. Mohon Jenderal Kiao serahkan kaisar pada saya. Kaisar berwatak keras kepala. Perlu lebih banyak didisiplin. Nona, jangan dengarkan dia mengoceh, dia jelas tadi ingin cari orang untuk membunuhku. Ampunan permaisuri, keluarga Kiao setia pada kaisar. Kamu pikir keluarga Kiao komando tentara olah mendiang kaisar? Saya masih takut. Orang-orang, tangkap mereka berdua. Buka matamu lebar lihat jelas. Ini pedang dari kaisar, maju selangkah, dibunuh. Pergi. Kiao Jing, kau memang hebat. Untung hari ini ada Jenderal Kiao, kalau tidak aku sudah selesai di sana. Melindungi kaisar adalah tugas saya. Baik. Kaisar mau pergi kemana? Hari sudah larut. Aku harus menemui selir-selirku tidur. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Aku kaisar, tidak bisa menikmatinya? Mohon maaf jika harus memberi. Saat ini di dalam, Pangeran Jun dari Dalian mengincar kekuasaan. Di luar Bayan menyerang wilayah kita. Yang mulia sebaiknya rajin dalam urusan negara dan menjaga diri. Kalau begitu, bolehkan saya panggil beberapa selir untuk pijatan? Lelah, tidak salah meregangkan badan. Tidak boleh. Ini juga tidak boleh, itu juga tidak boleh. Kalau begitu bolehkan kalau saya berhenti jadi kaisar? Boleh. Jika Anda bukan kaisar, tak perlu tinggal di istana. Aku kira apa yang Jenderal Kiao katakan adalah benar. Aku harus jadi raja bijaksana, tak mengecewakan titipan kaisar sebelumnya. Jenderal Kiao, hari sudah larut, silakan istirahat lebih awal. Hamba berjaga di luar aula, menjaga kaisar. Tak satu pun boleh ganggu kaisar. Kalau begitu, mohon bantuannya, Jenderal Kiao. Orang hidup mana bisa mati karena menahan kencing? Kiao Jing pasti tak bisa terus berjaga sepanjang malam di luar. Tak bisa, aku harus lihat, malam ini istana mana yang akan kuhargai. Adikku sang kaisar, semoga baik-baik saja. Kau adalah Pangeran Jun. Li Goudan, kau ini pecundang. Kalau Sol Prestasi, kau kalah dariku. Bakat dan wawasan kalah, soal kepribadian. Kau juga kalah dariku. Kalau begitu, apa alasanmu duduk di posisi ini? Jadi, kau melanggar wasiat kaisar dulu dan ingin merebut kekuasaan? Kita semua saudara kandung, jangan bicara seburuk itu.
Paduka. Begitu kamu menekan stempel di dekret ini, kamu bisa menyerahkan tahta kepadaku. Apa manfaat menyerahkan tahta? Aku bisa membuatmu menikmati kekayaan dan kemewahan. Tak perlu lagi melihat wajah permaisuri. Hamber can menjaga di luar istana. Jika bukan karena melindungi kamu. Baik. Aku setuju dengan kalian. Bermimpilah, aku sudah memutuskan untuk menjadi kaisar yang baik. Inikah yang kalian sebut kemegahan dan kekayaan? Jenderal Kiao, cepat datang, selamatkan aku. Pangeran Jun ingin merebut kekuasaan, cepat datang. Aku sudah menyuruh orang untuk menjauhkan Jenderal Kiao. Sekarang orang-orang di halaman ini semuanya milikku. Apa? Jadi Silicon Bajinda. Tekan lagi stempel kekaisaran. Aku tidak mau. Siapa Apa itu? yang membuat putraku susah? Oh, ternyata Ibu Suri. Anak ini memberi hormat pada Ibu Suri. Apa maksud Pangeran Jun ini? Baginda merasa tidak mampu memenuhi titah kaisar sebelumnya, jadi memutuskan menyerahkan tahta padaku. Baginda masih muda. Apa yang dia katakan sekarang? Tidak dihitung. Kamu. Aku melakukan ini demi dia. Lebih baik daripada dikendalikan. Jadi boneka seumur hidup. Kaisar mempercayakan anaknya padaku untuk membantu Yang Mulia. Selama aku masih ada, Yang Mulia akan aman. Kalau Pangeran Jun memaksa Yang Mulia turun tahta, jangan salahkan aku. Beritahu Jenderal Kiao datang. Tidak perlu repot. Saya juga berharap Ibu Suri bisa biarkan kaisar hidup baik-baik. Bagaimanapun, jika kaisar meninggal, 10.000 pasukan saya di luar kota. pasti tidak akan diam saja. Oh ya, kaisar harus menetapkan permaisuri, kan? Setelah kaisar menetapkan Ibu Suri bisa fokus menjaga kesehatan. Kamu berani meletakkan tanganmu di harem saya. Kamu berani campur tangan di haremku. Justru Taohu duluan yang campur tangan di istanaku. Taohu, ya ampun, hari sudah larut. Sebaiknya beristirahat lebih awal. Habis sudah. Sekarang tak bisa lari lagi. Kalau kau sungguh menganggapku sebagai Taohu, kenapa tidak biarkan aku mengatur urusan permaisurimu? Tidak bisa. Kamu benar-benar berpikir aku akan jatuh dalam jebakanmu lagi? Aku tidak takut memberitahumu. Pangeran Jun ingin melemahkan kendaliku di istana. Jadi permaisuri ini harus dari pihakku. Aku tidak akan setuju. Apa kamu lakukan padaku? Jangan lupa, Your Majesty, tanpa persetujuan. Di istana, kamu tidak bisa melihat wanita. Aku cari di luar harem saja. Kalau begitu, aku kunci kamu di istana. Lihat kamu bisa pilih siapa sebagai permaisuri. Tak disangka memilih permaisuri di istana ini. Lebih sulit daripada menikah di dunia nyata. Kemari mau apa? Cepat. Jangan buru-buru suruh aku pergi, Yang Mulia. Aku datang kali ini untuk membantu menyelesaikan masalahmu. Bantu selesaikan masalahku? Mungkin niatmu tak baik. Kudengar permaisuri ibu memaksamu memilih orangnya sebagai permaisuri dan mengunci seluruh harem, jadi kamu tidak bisa memilih wanita lain. Jadi hari ini saya sudah pilihkan beberapa wanita terbaik. Untuk dipersembahkan kepada Yang Mulia. Hormat kepada Yang Mulia. Mereka semua adalah putri keluarga terhormat. Menikahi salah satu dari mereka bisa membantumu memperkuat kekuasaan di istana. Memperkokoh posisi di tahta. Benarkah? Jika benar, maka saya bertanya. Pasti ada tipu daya di sini. Yang Mulia terlalu khawatir. Bagaimanapun kita adalah saudara. Yang bernamaan itu yang adalah orang luar. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Aku ingin bekerja sama denganmu untuk menyingkirkan Ibu Suri. Jika kamu setuju bergabung, wanita cantik dan emas akan diberikan. Akan diberikan semuanya. Memang aku sudah berencana melawan Ibu Suri.
Sekarang ada yang mau membiayai dan membantu, kenapa harus ditolak? Punya satu teman. Lebih baik daripada punya satu musuh kan? Bagaimana? Habiskan minuman ini. Kita. Jadi sekutu sekarang. Baiklah. Pengkhianat ini malah mempengaruhi raja, mengacaukan pemerintahan. Sekarang negara kita berperang dengan Yan, tapi Jenderal Kiao malah kembali ke istana daripada berjaga di perbatasan. Pengacau pemerintahan adalah kamu, kan? Kalau saja Pangeran Jun tidak berencana merebut tahtaku. Jenderal Kiao tak mungkin mendatangi dari perbatasan yang jauh ke sini. Itu semua fitnah. Saya setia pada istana. Kerahkan segenap usaha. Siapa yang percaya omonganmu itu? Kaisar sebelumnya meminta Perdana Menteri menyampaikan pesan agar menyelesaikan harapan terakhir ayah. Serang negara Yen di Utara. Tapi kamu terus menunda tindakan, jadi aku terpaksa mengambil langkah ini. Jadi, ini alasanmu merebut tahta. Ini urusan keluarga Li, bukan untuk Jenderal Kiao campur tangan. Menjaga kaisar adalah tugas hamba. Siapapun yang melanggar. Ampun. Jenderal Kiao, aku kasih tahu kamu, saat aku duduk di atas tahta, aku akan membuatmu tunduk padaku. Benar-benar keterlaluan. Tidak ada pengaruh di istana. Lambang militer sudah tidak ada di keluarga Kiao. Aku hanya bisa jamin kamu tetap hidup. Jadi permaisuri, ku cari sendiri. Harus milikku sendiri. Aku harus mencarinya di luar istana. Kalau begitu, Tidak bisa. Begitu keluar istana bersamaku, permaisuri akan segera tahu aku sudah keluar. Kamu tetap di dalam istana, sehingga tidak akan mencarimu sementara. bagaimana caramu keluar istana? Itu tidak usah kamu pikirkan. Tambah lagi dong. Berikan semua padamu. Dia menipumu untuk uang, kamu tidak lihat? Ketahuan juga kan? Talong kembalikan mangkaku. Jadi, kembalikan uangnya kepada gadis itu. Baiklah. Kali ini aku biarkan dulu. Lain kali kalau aku melihatmu lagi. Kakimu tidak akan jadi pura-pura pincang, tapi benar-benar pincang. Terima kasih membantuku mengembalikan. Sama-sama, itu hal kecil. Aku antar kamu pulang, sendirian di luar berbahaya, sendirian tidak aman. Pengemis ini. Nona lagi-lagi pergi ke istana mencari tuan yang bilang akan segera kembali. Pengurus rumah, ini temanku. Kamu ngapain? Aku temannya kalian. Sudahlah, mana mungkin Nona kami punya teman Kasim. Ambil uangnya dan cepat pergi. Ini rumah Perdana Menteri, bukan sembarang orang boleh masuk. Sungguh tidak tahu sopan santun. Kamu tahu identitasku sebenarnya, bisa-bisa kamu ketakutan. Aku takut banget deh, tuan kami adalah Perdana Menteri sekarang, berkuasa di bawah satu orang, lebih dari lainnya. Kamu seorang Kasim mau menakut-nakutiku? Apa kamu tahu kalau aku adalah satu orang di bawah itu? Kaisar. Berani menyamar sebagai kaisar, hukuman bagi 9 generasi keluargamu. Mau apa? Tidak boleh masuk. Lihat ini, kartu izin saya. Kamu tidak percaya. Tidak percaya ya? Tunggu, panggil orang sekarang. Sekarang kamu tidak bisa pergi, saya harus serahkan kamu ke tuan. Kamu mau lepaskan atau tidak? Tidak mau lepaskan ya? Ada APA ini? Tuan, akhirnya Anda pulang. Ada orang berpura-pura jadi kaisar. Kali ini kamu tamat. Hamba tidak tahu kalau kaisar datang hari ini. Maaf terlambat menyambut. APA yang mulia, mohon ampun, saya cuma salah lihat. Saya bukan raja. Saya hanya seorang Kasim. Yang mulia mendengar salah. Barusan saya bilang saya Kasim, saya hajar diri sendiri. Kalau pelayan tadi menyinggung yang mulia, saya akan segera menghukumnya. Orang-orang, seret dia keluar dan penggal. Chancellor Meng, berdirilah. Bagaimana Kaisar ingin menangani ini, menurutku? Tidak sepenuhnya salah dia. Aku selalu menghargai orang yang berdedikasi. Masih sangat menghargai. Begini, beri dia posisi di istana. Jadikan dia Kasim istana yang sebenarnya. Jadi Kasim. Setidaknya itu juga semacam posisi, kan? Banyak orang yang ingin tapi tidak bisa.
Saya merasa malu kepada mendiang kaisar. Tidak bisa membantu kaisar memegang kekuasaan. Perdana Menteri Meng. Pandangan Anda tentang perwalian Ibu Suri? Apa pendapat Anda? Sejak Ibu Suri mulai memerintah, saya belum melakukan sesuatu untuk kaisar. Kaisar merasa kesal. Tampaknya Perdana Menteri Meng ini adalah pejabat setia. Perkiraanku bisa digunakan. Bangunlah, Perdana Menteri Meng. Apakah Baginda di istana baik-baik saja? Sejujurnya, tidak terlalu baik. Dulu Ibu Suri mengendalikanku, sekarang Pangeran Jun mencoba mencuri kuasa militerku. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa kupercaya di istana adalah Jenderal Kiao. Jenderal Kiao Baginda dan Jenderal Kiao. membahas tentang setengah lambang militer itu. Setengah jimat militer. Maafkan Yang Mulia, sejak dahulu, jimat militer selalu terbagi dua, satu di luar kota, yang satu lagi ada di dalam istana. Hanya jika kedua jimat militer ada, bisa memindahkan 3 pasukan. Tapi Kiao Jing bilang, jimat militer dipanggil kembali oleh Kaisar, dia tidak tahu di mana. Namun, sekarang kekhawatiran utama bukan jimat militer, tapi permaisuri janda dan Pangeran Jun. Keduanya ingin menempatkan orang mereka sebagai permaisuri. Yang Mulia, jika tidak keberatan, hamba bersedia menyerahkan putri saya untuk membantu Yang Mulia. Kau maksudkan menjadikan Shu Yao sebagai permaisuriku? Maksudkan menjadikan Shu Yao sebagai permaisuriku? Meski pikiran Shuyo berbeda dari orang lain, Namun kelebihannya, Patuh dan penurut. semoga Yang Mulia tidak menolaknya. Bukan menolak. Yang Mulia takut dia terlibat dalam pertikaian ini. Permaisuri harap segera kembali ke istana. Cepat sekali bisa menemukanku. Yang Mulia tunggu sebentar, permaisuri akan segera tiba. Kamu. Bagaimana kamu masuk ke istana Feng Ren? Lankana, Ayaku Berikan. katanya bisa kutemukan kapan saja. Ini berbahaya. Permaisuri tiba. Kalau ketahuan, Permaisuri tiba. cepat sembunyi. Cepat. Belakangan ini Kaisar semakin berani keluar istana tanpa izin. Lain kali harus memerintahkan penjaga istana untuk menjagamu. Keluar istana, minta izin padamu saja. Aku meminta peramal istana menentukan harinya. Hari ini hari baik untuk penobatan permaisuri. Kalau terlewat, akan mempengaruhi nasib bangsa. Jadi pagi ini aku sudah pilihkan calonnya untukmu. Kamu hanya perlu memilih salah satu untuk dinobatkan sebagai permaisuri. Bisa diganti nggak? Konyol. Kalau Kaisar nggak pilih, maka biar Ai Jia yang putuskan. Siapa di sana? Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke istana Feng Ren. Permaisuri. Dia jadi permaisuri yang kucari. Apa? Dari mana gadis liar ini punya nyali untuk merebut posisi ratu? Seyatidak. Ya. Apa yang dimaksud Perdana Menteri Meng? Perdana Menteri Meng memberi Anda token militer. Sejujurnya, Ibu Suri. Dia adalah pilihan yang tepat untuk sang ratu. Apalagi, Perdana Menteri juga sangat menyukai putramu sebagai menantu. Yang Mulia, masalah penetapan permaisuri sangat penting. Pertimbangkan dengan hati-hati. Jangan bertindak sembarangan karena emosi sesaat. Tapi bukankah Permaisuri Dowager mengatakan, hari ini adalah hari baik untuk penobatan? Jika lewatkan, bukankah jadi penjahat dalam sejarah? Putraku sudah dewasa ya. Bersama Perdana Menteri Meng, tidak mendengarkanku jika Yang Mulia menikah malam ini. Pasti akan bantu Kaisar urus pernikahan dengan baik. Wah, rumahmu besar sekali. Besar untuk apa? Di sini. Cuma penjara besar saja. Dan aku. Jadi bahan tertawaan semua orang. Kaisar boneka. Bagaimana bisa? Kamu pintar. Bua sesuatu yang geba. Kau benar-benar berpikir begitu. Aku janji, aku pasti akan menjadi kaisar yang baik. Aku akan memberimu kehidupan bahagia dan rakyat sejahtera. Kalau begitu. Aku akan jadi istri baik, setiap hari melayanimu dengan baik. Tidak bisa, Shuyao adalah gadis baik. Tidak bisa merusak gadis baik. Aku hampir tidak tahan lagi, atau cium sekali saja sudah cukup. Yang Mulia.
Ada apa? Yang Mulia, Nona Meng akan mandi dan berganti pakaian. Saya mengerti. Pergilah. Tuanku berharap orang yang dipilih menjadi permaisuri. Jadi sebelum malam pengantin harus bertindak, ya? Yang Mulia, Nona Meng hilang. Apa? Xu Yao hilang? Saat saya tiba, di dalam ada pelayan istana Yang Ping. Sudah cari dengan teliti. Telah mencari seluruh tempat, tidak terlihat jejak Nona Meng. Sebenarnya kemana dia pergi? Permaisuri berkata akan mengatur pernikahan, ini ulahnya. Yang Mulia mau pergi. Saya mau ke Istana Feng. Saya mau menuntut permaisuri. Kita tidak punya bukti. Tiba-tiba masuk istana Feng Ren tidak tepat. Aku peduli apa? Aku hanya mau Meng Xu Yaoku. Belakangan ini Kaisar semakin lancang. Tanpa perintah saya, masuk sendiri. Di mana Xu Yao? Ada apa dengannya? Dia menghilang. Menghilang. Kalau menghilang, cari yang baru. Aku tanya, dia sekarang di mana? Tidak tahu. Kamu masih pura-pura. Aku nekat. Di mana Meng Xu Yao? Kalau tidak, akan lawan kamu. Di mana Meng Xu Yao? Kalau tidak, aku akan lawan kamu. Kamu berani mencabut pedang di istana Feng Ren demi seorang wanita. Sepertinya kamu tidak berniat pulang hidup-hidup. Hamba sekarang hanya selangkah dari permaisuri. Jika Anda membunuh Kaisar di istana Feng Ren, jangan salahkan aku jika bertindak duluan. Kalian sudah memikirkannya dengan sekali bertindak, tak bisa mundur lagi. Jika Pangeran Jun menyusahkanmu nanti, aku tidak akan melindungimu lagi. Tidak peduli mundur, hanya mau Meng Xu Yao dan Kiao Jing. Tangkap semua pelayan istana yang ada di sini. Ampuni kami, Yang Mulia. Cepat katakan, Di mana Meng Nona? aku tidak tahu, setelah ada asap tebal. Kami semua pingsan, tidak tahu kami ada di mana. Masih berani Jack. Kelihatannya, kalau nggak potong tangan kalian nggak mau bicara. Cepat Kami sungguh tidak tahu, ampuni kami. kalian mau bilang atau enggak? Enggak bilang. Potong saja. Yang Mulia, mereka tidak berbohong. Bukan permaisuri. Kalau begitu siapa lagi? Sepertinya Yang Mulia salah orang. Sebenarnya aku berpikir untuk meracuni Meng Xu Yao. Tapi belum sempat. Dia sudah hilang, sayang sekali. Siapa yang ingin mencelakai Meng Xu Yao? Orang itu bukan mengincar Meng Xu Yao. Meng Xu Yao, maksudmu apa? Coba pikirkan, siapa yang pertama usul soal pemilihan permaisuri? Itu Pangeran Jun. Otakmu ternyata tidak begitu bodoh. Kalau Li Goudan menikahimu, mungkin struktur istana ini Can berubah. Siapa kamu? Jangan mendekat. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Aku adalah Pangeran Jun, Setengah dari pejabat istana mengikutiku. putri Perdana Menteri Meng. Dia benar-benar berbeda dari wanita lainnya. Ada sebuah pesona yang jelas. Kenapa kau tidak menikah denganku? Aku jauh lebih baik daripada kaisar tak berguna itu. Tidak mau. Tidak mau. Tidak ada yang tidak bisa diperoleh Pangeran Jun. Aku tidak ingin kamu pergi. Semakin sering kamu menelpon, Yang Mulia, tolong. Tolong. Siapa yang berani mengganggu urusan pentingku? Kau binatang. Berani menyentuh wanita saudaramu? Lagi pola beberapa hari lagi. aku akan jadi kaisar. Merasakan jadi permaisuri dulu, kenapa tidak? Kau takut aku menuduhmu berkhianat dan menghukummu malam ini? Tidak berencana memberontak merebut tahta. Besok pejabat sipil dan militer akan diberitahu bahwa Yang Mulia telah tiada. Akan mengambil tahta itu dengan menerima tahta ini. Apa maksudmu? Li Goudan. Aku tidak membunuhmu sebelumnya, karena ada permaisuri agung melindungimu di istana. Tapi sekarang kalian ada di wilayahku. Apa yang terjadi pada kalian, akulah yang menentukan. Aku perlu membunuh kalian. Lalu menyuda permaisuri.
Yang mulia saudara, menurutmu, rencana ini sempurna atau tidak? Kau sungguh licik. Orang-orang, Bunu mereka untukku. Siapa berani melukai Yang Mulia, akan kubunuh dia. Jenderal Kiao, jangan emosi dulu. Kalian berdua adalah prajurit terbaik di rumahku. Bawa 2 orang yang tidak bisa bela diri, yakin bisa menang? Karena saudara tidak memberikan muka. Maka aku terpaksa menggunakan cara khusus. Cuma petasan kecil. Kamu bodoh atau aku yang bodoh? Ini bukan bubuk mesiu biasa. Ini bahan peledak khusus. Bukan seperti bubuk yang kalian mainkan, bisa dibuat kembang api. Aku telah mencampurnya dengan nitrat, arang, dan belerang. Hanya dengan butiran kecil ini, seluruh ruangan ini bisa meledak. Petasan kecil ini bisa menghancurkan ruangan ini. Kenapa tidak percaya? Coba saja. Aku tidak percaya. Kalau berani silakan nyalakan. Baguslah. Kalau berani nyalakan dia. Baguslah. Ini cuma sedikit lebih keras dari petasan biasa. Mau menakuti saya begini? Bawa mereka semua. Perdana Menteri Meng Tiba. Yang Mulia Pangeran. Perdana Menteri Meng, mengapa? Saya awalnya ingin melapor kepada Yang Mulia mengenai masalah permaisuri hari ini. Tiba-tiba mendengar suara aneh di rumah. Saya datang membawa orang memeriksa keamanan Anda. Jangan khawatir, Perdana Menteri Meng, pergi dengan orang-orangmu sekarang. Baiklah. Lalu, Shuyao, kembali ke istana dengan Kaisar. Kebetulan ayah mau berdiskusi dengan Ibu Suri. Ayo. Li Guden, Li Shuanda. Tunggu saja. Lain kali kamu mungkin tidak seberuntung ini. Untung kamu datang tepat waktu. Hal kecil saja. Jadi kembang api itu juga bohong ya? Sebenarnya tidak bisa dibilang bohong. Bubuk mesiu setelah modifikasi memang bisa jadi bahan peledak dahsyat, tapi menurutku ini lebih cocok digunakan di medan perang. Memakainya di ibu kota terlalu emosional. Kamu hebat sekali. Ternyata belajar betul-betul bisa menarik perhatian cewek. Seandainya dari dulu aku lebih rajin belajar. Kaisar berpakaian resmi. Mau pergi kemana nih? Tentu saja mau ke rapat istana, mengurus urusan negara. Apa perlu Kaisar hadir di rapat? Saya bisa mengurus urusan negara juga. Bawa Kaisar ke istana. Mohon Kaisar kembali. Permaisuri sedang membalas dendam. Ini karena kejadian kemarin. Saya sudah beri kesempatan kemarin, itu pilihan Kaisar untuk menentang saya. Yang Mulia, para pejabat sudah lama menunggu di pengadilan. Mohon Kaisar hadiri sidang. Aturan istana sudah direvisi sesuai permintaan Anda, tidak perlu repotkan permaisuri lagi. Maksud kalian apa? Coba melengsarkan Ibu Suri? Bukan begitu. Ibu Suri dulu sibuk dengan urusan negara dan terlalu lelah. Sekarang aku punya Shuyao sebagai ratuku. Ibu Suri juga bisa tenang. Seharusnya aku tidak berhati lembut. Seharusnya aku membunuhmu saja. Tidak akan ada banyak masalah. Oh, Yang Mulia menghadiri pengadilan hari ini. Tidak gosok gigi pagi ini? Mulutmu bau. Karena Kaisar menghadiri pengadilan secara langsung hari ini, mohon setujui peringatan ini. Apakah Anda Kaisar atau saya Kaisar? Anda meminta saya untuk mengkritik. Apakah saya menyetujui? Yang Mulia, ini yang saya tulis sendiri. Perintah menyerang Yan Di Bei Liang. Wasiat Kaisar, tidak sebaiknya kita menundanya. Saya sarankan Yang Mulia menyetujuinya. Apakah kamu mengajariku bagaimana mengatur? Aku bilang tidak setuju, maka tidak setuju. Siapa yang tidak tahu, kamu ini Kaisar yang hanya bersenang-senang dan tidak mengerti mengurus negara. Sejak naik tahta, tidak ada perluasan wilayah atau prestasi. Jika kamu tidak ingin menjadi Kaisar, kamu bisa menyerahkan tahta pada pangeran. Akulah Kaisar, tidak akan menyetujuinya.
Ini kepentingan nasional. Bagaimana Kaisar memutuskan dengan satu kata? Semua pejabat sipil dan militer harus memutuskan. Tergantung pada pernyataannya. Oke, saya tidak percaya. Tidak ada yang menentang ekspedisi Kian. Mereka yang setuju untuk ikut ekspedisi, harap menyetujui usulan tersebut. Pendukung. Menteri. Pendukung. Jika semua orang setuju, mohon Yang Mulia segera menyetujuinya. Jangan buang-buang waktu semua orang. Bagus. Orang setuju mengikuti ekspedisi. Sumbangkan setengah hartamu untuk membayar tentara. Mengirim putra Anda sendiri ke medan perang. Membunuh musuh demi negara. Lihat, tidak ada yang mendukungmu. Mereka hanya berpura-pura. Kalau Kaisar khawatir soal gaji militer, bisa naikkan pajak bulan depan. Merekrut tentara lebih mudah. Banyak orang di ibu kota. Jika belum cukup, rekrut orang dari seluruh Daliang. Tidak bisa diterima. Anak jelata bukan manusia, memaksa jadi tentara, lalu siapa akan mengolah ladang? Rakyat di ibu kota tampak sejahtera, tapi di luar ibu kota, banyak yang bahkan susah makan, kamu malah menaikkan pajak. Demi prestasi, membuat rakyat menderita, pejabat meraih kemuliaan, apakah ini cara kamu memimpin negeri? Demi hal besar, salahkah rakyat menderita? Tanpa rakyat, apa negara? Urusan rakyat bukan urusan? Bagaimana bisa layak jadi seorang kaisar? Masalah selesai. Ada hal lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, rapat selesai. Yang Mulia, tunggu saja lihat nanti. Seru memang seru. Tapi juga bikin aku ketakutan setengah mati. Yang Yang tadi kamu keren banget. Aku sudah berjanji untuk jadi raja yang bijak. Nikmu juga jangan lupa ya janji kamu padaku. Yang Mulia. Aku benar-benar marah. Pecundang berubah menjadi orang lain, bahkan bisa berdebat beberapa kali denganku. Yang Mulia, en bas. Yang Mulia, Jangan salahkan kami jika bertindak keras. sekarang pergi dan siapkan pasukan. Aku tidak percaya tidak bisa merebut kembali tahta ini. Yang Mulia memegang banyak pasukan. Dengan dukungan para pejabat, merebut kembali tahta adalah hal yang pasti. Hanya saja, jika menggunakan kekerasan mungkin akan membuat kedua belah pihak menderita kerugian. Tidak tayan lihat pekundang itu sambal. Jika Yang Mulia berkenan, hamba punya rencana. Mungkin bisa membantu Yang Mulia merebut kembali tahta tanpa pertumpahan darah. Katakan padaku. Leluhur yang mulia. Hari ini, bersama Permaisuri Meng Shuyao, memberi penghormatan kepada leluhur. Semoga leluhur melindungi. Aku berjanji menjadi kaisar baik, merebut kembali kekuasaan keluarga Li, dan menciptakan negara bahagia untuk rakyat. Aku, Meng Shuyao, tidak meminta apa-apa lagi selain agar Yang Mulia sehat dan bahagia. Yang Mulia. Abadikan nama permaisuri di atas batu giok. Aneh sekali, kenapa ada satu ruang kosong di sini? Siapakah Anda ini? Kamu tidak layak memberi penghormatan. Kenapa kamu lagi? Hari ini hari memberi sembahyang kaisar dahulu, aku tak mau bertengkar denganmu. Kaisar dahulu. Kenapa mencabut sembayangan kita? Kenapa? Karena kau bukan keturunan kerajaan. Karena kau bukan keturunan kerajaan. Apakah dia tahu aku berasal dari masa depan? 18 tahun lalu, hamba tua ini melayani kaisar dahulu. Kaisar dahulu sudah tak berdaya, tak dapat melakukan hubungan. Jadi kamu tidak mungkin adalah darah keturunan kaisar sebelumnya. Jadi kamu ngomongin ini. Dulu ada rumor di istana. Kamu anak yang diadopsi oleh selir. Kamu tidak pantas mewarisi tahta ini. Kamu bilang itu cuma rumor. Karena itu cuma rumor. Kenapa kamu masih percaya? Sebulan yang lalu kaisar sebelumnya wafat, sebelum meninggal. Beliau meninggalkan botol darah ini. Beranikan kamu tes darah di depan umum? Ini buruk. Bagaimana mungkin penjelajah waktu bisa menyamainya? Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, berarti kamu mengambilnya. Siapa bilang aku tidak berani? Shuyao.
Tolong carikan aku secangkir. Kaisar. Silakan. Meleleh bersama. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana akan ada keturunan jika kaisar terdahulu tidak bisa berhubungan? Itu karena saya punya ini. Apa ini? Ini adalah pil yang bisa memulihkan tenaga sementara. Saya menyebutnya daya kuat. Dengan memakannya, meski dia tidak bisa berhubungan, tetap bisa bertahan bertarung selama setengah jam. Kamu berbohong. Obat ini begitu hebat, aku sudah 20 tahun di istana dan belum pernah melihat obat ini. Bagaimana aku tahu, apakah kamu sedang menipuku? Ini adalah resep rahasia turun-temurun. Hanya darah kerajaan yang tahu. Kamu bukan, jelas kamu tidak tahu. Kamu. Bagaimana, mau aku kasih 2 pil? Apa yang terjadi? Ya. Lihat kan. Itulah kekuatan obat rahasia ini. Jangan pergi, kita belum tes darah untuk mengkonfirmasi hubungan keluarga. Sebagai pangeran ke-8, tidak perlu seperti itu. Sebenarnya, Pernah dengar desas-desus bahwa sebelum ibu pangeran ke-8 masuk istana, dia sudah hamil, omong kosong. Coba saja. Tidak mungkin. tidak mungkin. Kalau kabar ini terdengar bahwa kamu bukan darah kerajaan. Saat ini yang harus kamu lakukan bukan merebut kembali tahta. Tapi itu pengkhianatan. Pasti tidak mungkin. Pasti anak kandung ayah. Buktinya semua ada di sini. Masih anak kandung? Jika ini tersebar. Berapa banyak orang yang masih mendukungmu merebut tahta? Pasti darah ini yang buruk, ini tidak dihitung. Sungguh ajaib. Bagaimana kamu Itu karena Ini, cuka bisa melunakkan darah, sedangkan garam dapat mempercepat pembekuan darah, membuatnya menggumpal. Ternyata kamu juga bisa sihir. Ini bukan sihir. Ini ilmu pengetahuan. Saat merebut kembali kekuasaan, akan membuat semua orang sekolah. Ingin negara ini kaya dan kuat. Aku juga ingin belajar. Baiklah, malam ini aku akan mengajarmu. Pangeran Jun sering datang mencari masalah denganku. Kita terlalu pasif. Kini, situasi di istana untuk Kaisar sudah membaik, namun para pejabat tetap memihak kepada Pangeran Jun atau Permaisuri, meskipun Kaisar ingin melakukan reformasi. Sulit untuk menghindari rintangan saat melaksanakan kebijakan. Lagi pula niat Pangeran Jun untuk merebut tahta tak pernah surut. Kemarin mata-mata melapor, ada gerakan di sekitar kediaman pangeran. Gerakan apa? Latihan militer. Aku tak bisa duduk menunggu mati di sini. Menurutku, Mulia perlu menemukan simbol militer agar tak ada yang berani mengusik. Apakah mendiang Kaisar pernah memberitahu sesuatu pada? Aku orang dari dunia lain, kalau kau tanya aku, siapa lagi bisa kutanya? Kaisar tidak tahu simbol militer berada di mana. Simbol militer itu hilang oleh mendiang Kaisar. Hilangnya di mana? Meski hanya dengar katanya, sepertinya hilang di sebuah rumah bordil. Rumah bordil. Rumah bordil. Kaisar sebelum wafat sebulan lalu. Saat itu tergila-gila dengan Wan Hua Lou, sangat tergila-gila. Rupanya tubuh ayahanda lemah karena ada alasannya, ya. Jangan bersikap tidak sopan kepada mendiang Kaisar. Hanya kali terakhir ku Wan Hua Lu. Saya belum pernah melihat setengah lainnya dari tanda militer lagi. Wanita di Wan Hua Lou, sedikitnya ada 1000. Apakah kita harus menangkap dan Tidak bijaksana. Jika kita bertanya begini, semua orang akan tahu kita mencari lamba militer. Perdana Menteri, tahu selera ayah Anda? Bagaimana gadis yang disukainya? Bagaimana mungkin saya berani mengintip? Juma. Setiap kali di luar pintu, saya mendengar melodi Kessel dari utara. Lagu kecil ini di ibu kota hanya bisa dimainkannya oleh segelintir orang. Baik, kita mulai dari sini. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk.
Apakah Kaisar berniat mencarinya sendiri? Itu tidak mungkin. Karena simbol perang ini sangat penting, jadi saya harus mencari sendiri. Aku juga mau ikut. Tidak bisa, terlalu berbahaya. Saya dan Qiao Jing pergi, kau dan Menteri Meng tetap di istana. Kita juga perlu mengatur posisi. Jenderal Qiao, Saya di sini. segera berangkat ke Wanhua Tower. Baik. Datang untuk urusan resmi, bukan minum-minum. Datang ke rumah bordil tidak minum arak bunga mudah menimbulkan kecurigaan. Saya ini berakting lengkap. Kelihatannya kau bukan berakting. Hei, mau yang itu atau berikan padaku? Apa que du tuan sudah pua? Puas sih puas, cuma sedikit membosankan. Di sini ada tidak yang bisa. Menarikan tarian Beiyan? Wanita Beyan ya, tidak heran seleramu bagus sekali, Tuan. Yang kau maksud mungkin adalah primadona kita, Suanying. Baiklah, mau dia. Tolong bantu atur. Tuan baru pertama kali ke sini ya? Di sini, Ratu Bunga kami. Bukan tamu yang memilih. Ratu Bunga yang memilih tamu. Jangan bercanda, Ratu Bunga pilih tamu, merasa seperti bintang. Gadis Suturun. Pesan Ratu Bangga, bayar du Luceratus Liang Perak. Seorang gadis rumah bordil dari Bian. Benar-benar memerlukan bagi kita Daliang. Aku pesan. Tuan Muda Emma datang. Hahaha. Terima kasih, semuanya. Tunggu dulu. Bukankah sudah dibilang yang bayar paling tinggi yang dapat? Yang lain belum bid, kenapa kamu duluan? Anak ini gila, MA kaya berpengaruh di sini. Berani dia melawan Tuan Muda MA untuk memperebutkan wanita. Boleh tahu siapa ayahmu? Berani sekali merebut wanita denganku. Tidak mengandalkan ayahku, mengandalkan diriku sendiri. Maksudku, saya bahkan tidak bisa menyebutnya dengan namanya. Ini adalah rumah bordil paling mewah di Beijing. Ini bukan tempat yang cocok untuk orang biasa. Bukankah begitu? Hanya minum sedikit anggur, tapi aku merasa lebih unggul. Harga awal untuk pelacur di Menara Wanhua setidaknya 1000 tael. Aku khawatir kamu tidak bisa menghasilkan 100 tael. Bagus. Kalau begitu aku akan membayar 100.000 tael. 10.000 tael. Minum wine bunga cukup untuk 10 tahun. Yanggan Goke. Jangan sampai di depan Nona Su Wanying. Malu-maluin pria Daliang. Sekarang giliranmu. Jangan bilang kamu nggak bisa keluarin 100.000 tael. Tentu saja aku punya. Tapi siapa juga yang bawa-bawa 100.000 tael begitu saja? Suruh orang ambil Jadi kamu pergi ambil dulu. Saat kau kembali nanti, aku kira aku juga sudah hampir selesai. Tungu Sebenta. Aku bersedia menuka dengan harta berharga, untuk satu malam bersama Nona Su Wanying. Benda ini harganya tak ternilai. Sekalipun kau punya uang, tak bisa membelinya. Sekalipun punya uang, tak bisa membelinya. Tulisan pemberian Kaisar. Ini tak bisa dibeli dengan uang berapapun. Bukankah ini tulisanku? Tentu saja, kakakku adalah gubernur di ibu kota. Baru layak mendapatkan tulisan hadiah dari Kaisar. Kalau pangkatnya lebih kecil lagi mungkin tidak bisa bertemu dengan Kaisar. Bagaimana? Saya kira apa? Ternyata itu tulisan hadiah dari Kaisar. Hahaha. Kenapa kamu tertawa? Kalau kamu tidak bisa menunjukkannya. Belututla den sujud padaku. Baik, kalau saya bisa menunjukkannya, kamu sujud padaku. Baik. Tunggu sebentar di sini, ya. Betul-betul tulisan Kaisar. Bahkan ada stempelnya. Bagaimana Tuan Muda MA? Hebat juga ya. Tuan MA, Tuan Ma. lupa sesuatu ya? Tuan MA, apakah lupa sesuatu ya? Siapa tadi bilang kalau saya tunjukkan tulisan pemberian Kaisar, akan sujud dan mengakui kesalahan?
Berani-beraninya menyuruhku sujud padamu. Kalian semua lihat ya, tuan muda dari keluarga MA, dia menunduk, bahkan tidak mau mengaku kesalahan. Ah, baiklah. Tunggu saja. Tuan ingin minum dulu atau tidur dulu? Saya ingin tanya pada Nona Su tentang seseorang. Setiap kali dia datang, dia selalu memilih lagu tarian yang spesial. Memang ada orang seperti itu. Hanya mendengarkan musik, tidak tidur. Kapan terakhir orang itu datang? Apakah meninggalkan sesuatu? Barang tidak ada. Tapi, dia selalu melamun melihat lukisan ini. Seperti ulat sutera yang bekerja hingga mati, lilin yang menangis hingga habis. Orang ini, siapa sih? Kenapa kamu tanya itu? Saya ingin membeli lukisan ini. Apakah Anda datang ke sini hanya untuk bertanya-tanya? Apakah Anda datang ke sini hanya untuk bertanya-tanya? Tentu saja bisa. Sambil bertanya. Sambil tidur. Tuan muda malam ini. Serahkan tubuhnya pada Wanying. Wanying pasti akan membuat tuan muda tahu. Apa itu kenikmatan tiada tara. Ayo kalau begitu. Loh, ada polisi? Bukankah di zaman kuno pergi ke tempat itu tidak melanggar hukum? Anak ini mempermalukanku di depan umum, beri dia pelajaran. Ah, Berhenti. Kalian petugas menyalahgunakan kekuasaan. Kalian merebut wanita dari saya, itu salah. Biarkan Tuan Jiang membawa mereka kembali, dan tahan beberapa hari dulu. Apakah kalian tahu dia siapa? identitas saya tidak boleh bocor. Jika Pangeran Jun tahu, pasti akan membawa pasukan mencariku. Kali ini ikuti mereka dulu, Perdana Menteri Meng akan menebus kita. Tidak mungkin, ini bukan jalan ke kantor. Mau bawa kami kemana? Kemanapun bukan urusanmu, petugas kamu atau saya? Setiap hari meremehkan hukum dan menggunakan hukum. Lihat, ini disebut hukum. Para pejabat suka menindas rakyat? Siapa suruh kalian menyinggung adik dari Tuan Gubernur kita? Di tanah ibu kota ini, bahkan Kaisar tidak seampuh Tuan Gubernur. Kamu tadi kelihatan puas sekali, ya? Tuan Ma, kita menenggani dua orang ini? Orang yang pernah menyinggung saya, tidak ada yang berakhir baik. Hajar dulu. Kurang ajar, lepaskan saya. Lepas. Karena tuan mudamu membuatku kehilangan Nona Su. Kulampiaskan padamu. Pergi. Wanita tangguh, aku suka, tarik. Lepas. Kiao Jing, Lepaskan aku akan membunuhmu. kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja, Tuan MA? Berani sekali memukul Tuan Muda MA, sudah bosan hidup ya? Raja ingin lihat siapa berani menyentuh. Raja. Dia adalah raja. Bagaimana kalau kita lepaskan dia saja? Kalau dia benar-benar raja, kita hari ini menculik raja, mungkin juga tidak akan selamat. Berhenti. Lebih baik sekarang bunuh dia dan hilangkan jejak. Kedepannya tidak akan ada yang tahu. Peristiwa hari ini. Berhenti. Akhirnya kamu datang. Anak ini mengaku sebagai kaisar. Diam. Aku tidak punya adik seperti kamu. Mengaku dipaksa. Mereka hanya warga kota yang sementara direkrut, secara teknis bukan bawahan saya. Tuan MA. Trik pekerja sementara kamu pintar. Tak heran kamu sudah bekerja di posisi ini bertahun-tahun. Adikku masih kecil, disuruh orang lain, mohon maafkan dia. Semoga Kaisar berkenan memberinya kesempatan hidup. Dua penjaga itu akan saya beri hukuman serius. Dosanya adikmu bisa dihukum mati seluruh keluarga. Mana bisa dimaafkan begitu saja. Hukum bisa menyesuaikan dengan belas kasihan, kan? Berdirilah. Kudengar Bupati MA selama ini di ibu kota jadi bupati, dapat banyak keuntungan, dapat banyak uang. Juga punya banyak tanah.
Keuntungan saya cukup untuk hidup sehari. Begini, kalau kamu selamatkan nyawa adikmu. Bisa, serahkan semua uang dan tanah yang kamu dapatkan padaku. Berapa yang ingin Kaisar aku serahkan? Apakah tidak terlalu? Kelihatannya Bupati MA tidak ingin selamatkan nyawa adik kita. Kalau begitu uang ini tidak perlu kamu berikan padaku. Uang ini tidak perlu kamu berikan. Yang Mulia. Kok kedengarannya jadi seperti pemerasan, ya? Ini kan sudah jelas. Yang Mulia. Sulit jadi kepala daerah seperti ini. Keluarkan 70% terlalu banyak. Bisa kurang sedikit. Baiklah, aku akan mengerti keadaanmu. 80%. Kok malah tambah? 90%. Baik, saya kasih. Hartaku habis karena ulahmu. Baiklah, kita pergi. Malam, siapa yang masih berkeliaran di jalan? Kami mau Gerbang Kota Didatup, Tidak Bol Keliurman. yang diantar ini adalah Kaisar. Kaisar. Cepat buka gerbang. Benar-benar Kaisar. Mau ngapain? Aku bilang ini Kaisar. Yang dibunuh adalah Kaisar. Kita cari tempat sembunyi. Baik. Di sini bisa? Mereka pasti sudah bersembunyi di sana. Jenderal Kiao, ada apa denganmu? Pisau ini beracun, tapi darah belum tersebar ke seluruh tubuh. Tidak akan mati dalam waktu singkat. Bagaimana ini? Aku bantu isap racunnya keluar. Tunggu. Saya, Jenderal keluarga Kiao, tidak bisa buka baju di tengah jalan. Harga diri tidak lebih penting dari nyawa. Begini saja. Tutup matamu, baru bisa buka baju. Aku mulai ya. Kamu ngapain Ci? Aduh, kan aku nggak bisa lihat. Kamu turunkan saja. Sudah lihat cukup belum? Mereka datang. Cepat kuatkan minor. Nggak boleh, tinggalin kamu, masih bisa disebut pria? Cepat pergi. Jangan terlambat. Kalau pergi harus bareng-bareng. Ayo cari di sini. Apa yang terjadi? Bersiapnya seseorang membunuhku depan istana. Kalian mau pergi kemana sekarang? Kami mau kembali ke istana. Ikuti aku. Terima kasih banyak Nona Su, tak menyangka bisa bertemu sebentar. Mau membantu kami dengan besar. Membantu Baginda adalah kehormatan bagi Vanying. Kamu tahu aku adalah Baginda? Kau tahu aku adalah Kaisar? Tidak tahu Nona Su. Sejak kapan kau tahu aku adalah Kaisar? Tentu saat membuka ikat pinggang Kaisar. Melihat Lenkana emas. Bukannya mau tanya sesuatu? Kenapa jadi lepas celana? Lepas, tapi kami tak melakukan apapun. Saat itu Wanying khawatir Tuan MA menyusahkan Kaisar. Mencari masalah dengan Kaisar, aku meminta Tuan MA untuk membawa pesan. Jadi, Nona Su sudah menyelamatkan kita 2 kali. Yang Mulia terlalu memuji. Membantu sekali bisa jadi kebetulan. Tapi membantu 2 kali. Itu ada tujuannya. Memang ada satu hal yang ingin kurepotkan. Mohon izin dari Yang Mulia. Kalau perlu dikatakan, cukup katakan, kenapa berlutut? Sekarang dua negara sedang. Sebagai wanita Yan, aku belum bisa keluar perbatasan untuk pulang. Vanying memohon kepada Kaiser. Grant Vanying dokumen beakukai. Kaiser. Waspadalah terhadap penipuan. Lagi pula, dia berasal dari Yan. Oke, saya janji. Kaisar. Nuata. Aku benci berutang budi pada orang lain. Kirimkan saja kepadaku segera setelah aku kembali ke istana. Coba ini Raja. Raja, apa Anda baik-baik saja? Berani menanyakan itu. Kenapa Anda? Raja kata-kata Anda benar-benar mengganggu. Sebagai kakak Anda, apakah saya tidak boleh peduli pada Anda?
Peduli dengan tahta saya? Katakan sesuatu atau pergi. Kali ini saya datang untuk meminta Anda memberi izin membaca laporan. Sudah berapa kali katakan, tidak akan menyetujui pergi berperang. Raja, Anda salah paham. Kali ini bukan tentang perang, tapi tentang perdamaian. Dan berdamai. Besok utusan Yanu akan datang ke istana untuk berpesta dan membahas perdamaian. Berani sekali mengundang utusan tanpa izin. Saya ingin meringankan beban Kaisar, tentu Kaisar bisa menolaknya, tetapi takutnya. Nanti kalau mau berdamai lagi tidak akan semudah ini. Letakkan di sini. Besok Kaisar. Ingat datang ke pesta ya. Kaisar. Bukankah kamu selalu ingin berdamai? Ya. Aku selalu merasa ada yang mencurigakan. Besok, suruh Jenderal Kiao urus hal yang kubicarakan terakhir kali. Utusan dari negara yang jarang datang ke istana untuk pesta, mengapa tidak? Bersulang bersama. Sudahlah, jangan basa-basi, mari kita langsung ke pokok pembicaraan. Utuzan Kessil, qui n'a pas son bon Sekalia? Raja berkata, permintaan perdamaian tidak mas. Tapi tergantung seberapa tulus kamu. Ketulusan. Kamu mau kita mundur tapi kita nggak mau pulang dengan tangan kosong. Kaisar, kami ingin berdamai. Percaya. Akan memberikan Yanzi jawaban yang memuaskan. Aku bilang, kenapa kamu baik sekali, ternyata menjebakku. Apa yang akan Kaisar berikan kepada kami? Menurutku, menjaga hubungan tanpa konflik adalah niat terbaik kami. Jauh-jauh datang kemari ternyata cuma buat dipermainkan. Baiklah, bertemu di medan perang. Bukan maksudku, kalian orang yang kenapa kepala batu banget. Aku nggak bilang mau perang. Ayo, bilang, kalian inginnya apa? Menjawab Baginda. Sebenarnya, yang kami inginkan tidak banyak, hanya minta 2 kota di Gunung Taiyuan kalian. 2 kota? Paduka, itu benar-benar tidak bol. 2 kota di Gunung Taiyuan itu adalah tempat strategis. Pendahulu Baginda mempertahankannya selama lebih dari 20 tahun. Sama sekali tidak bol diserahkan dengan mudah. Kita lihat bagaimana kau mengatasinya. Mau menyerahkan atau tidak, aku sudah punya alasan untuk memulai perang. Karena tidak ada itikat baik, kita jumpa di medan perang. Bukan maksud, orang yang bisa jangan selalu banting meja. Aku belum selesai bicara. Katakan saja. Menurutku, harus kasih. Kalau berhasil, Kalau aku punya sesuatu yang lebih berharga daripada 2 kota ini. Shuyao, ambilkan itu. Beck. APA ini? Inilah yang aku sebut sebagai harta karun. Benda kecil seperti ini. Apa gunanya untukmu? Saya menyebut benda ini pipa petir. Tidak nyaman mendemonstrasikannya di sini, ikut aku. Ayo keluar dari aula. Ayo. Puas tidak? Inilah ketulusan saya. Baru sebatang kecil itu sudah punya daya sebesar ini. Apa yang kamu lihat tadi hanyalah peralatan portabel, jika yang standar Kecil sekali. bisa meledakkan satu istana. Ini benar-benar bagus. Kalau punya ini, Jangan bilang 2 kota. bahkan 200 kota, juga bukan masalah besar. Benar, dengan ini. Gunung Taiyuan bisa direbut dalam setengah bulan. Baik, jika kalian suka, saya akan segera kirim 200 butir. 200. Jadi kalian punya berapa? Saya juga belum menghitung dengan tepat. Harusnya ada puluhan ribu. Puluhan ribu. Maka untuk perundingan ini, niat baik kami sudah sangat cukup. Bagaimana dengan kerajaan Yan? Menurut saya, ucapan Kaisar tadi benar. 2 negara tidak saling menyerang. Ichla Nayat Bake dalam Perundingan. Semoga kedua negara Jangan gunakan petir ini. Jaga baik-baik perdamaian yang sulit didapat ini. Kaisal, tidak menyangka li guden menyelesaikan masalah utusan Yan. Sekarang alasan bangkit tidak ada. Bagaimana bisa merebut kembali tahta? Yang mulia, mohon tenang. Menurutku kalau cara terang tidak berhasil, kita bisa lakukan cara gelap.
Bagaimana caranya? Sekarang Jenderal Kiao itu selalu menempel padanya seperti perban. Siapa yang bisa membunuh dia? Sejak Li Goudan didukung oleh Perdana Menteri Meng, kekuatannya di istana semakin meningkat. Kupikir, Kalau kita tidak segera itu benar-benar tidak ada Yang Mulia, apakah Anda lupa kita masih punya satu kartu terakhir? Menurut informasi saya, dia sudah menggoda Kaisar. Kapan kita bertindak? Menunggu perintah dari Pangeran Jun. Kita bisa bertindak kapan saja. Hahaha. Dokumen izin perjalanan. Awalnya saya tidak berharap. Ternyata kamu berhasil, Yang Mulia. Tidak ada yang luar biasa. Pria seringkali ingkar janji. Tidak konsisten. Bahkan seorang raja sekalipun. Terima kasih, Yang Mulia. Nona Su, tidak usah terlalu sopan. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, Nona Su. Ini ibuku. Apakah ada cerita di balik ini? Tidak ada cerita. Cuma ibuku pernah disakiti pria tak setia. Berapa banyak wanita setia di dunia ini, pria tak setia? Kalau bukan karena orang itu. Bagaimana mungkin ibuku meninggal dendam? Tapi sepertinya ibumu sangat mencintai orang itu. Opa. Ini bukan puisi untuk ungkapkan kebencian, melainkan sebuah janji sehidup semati. Ini bukanlah puisi yang mengungkapkan kebencian, melainkan sebuah janji sehidup semati. Tidak mungkin. Orang itu mengkhianati ibuku. Bagaimana ibuku mencintainya? Ini adalah puisi tanpa judul. Satu barisnya adalah saat bertemu sulit, berpisah pun sulit, angin timur lemah, bunga-bunga layu. Ini mengungkapkan kerinduan pria dan wanita saat perpisahan. Jika ibumu tidak mencintai. Jadi, maksudnya ibuku. Sukarela tinggal di Dalian. Beritahu siapa sebenarnya orang itu, bisa membantumu. Orang itu adalah mantan raja kalian. Apa ayah? Maksudmu ayah dan ibumu pernah menjalin kasih? 20 tahun yang lalu. Mereka pernah bertunangan. Tapi, Negara kalian mengingkari janji. dan menjadi musuh negara kami. Aku ingat sekarang. Di silsilah keluarga kerajaan. Pernah ada ruang kos, hanya satu kata, Su. Ibuku bernama Su. Aku mengikuti nama ibu. Sepertinya ayah sangat mencintai ibumu ya. Kalau tidak, nama ibumu tidak mungkin muncul di silsilah keluarga ayah. Tentang silsilah ini kau yang mengarang? Kamu bisa ikut aku ke istana untuk melihatnya, aku akan bawa kamu melihatnya sendiri. Suara apa itu? Jangan keluar dulu. Sebenarnya, aku orang Pangeran Jun. Mereka menyuruhku membohongi kamu ke sini agar mereka bisa membunuhmu. Melarikan diri tidak mungkin bisa. Sembunyi di sini. Bapak, ini salahku biarkan dia melarikan diri. Melarikan diri, bukankah aku menyuruhmu bertindak lebih cepat? Sekarang harus bagaimana? Masih tetap di sini, tentu kembali, dong. Dokumen izin perjalanan. Atau surat perintah dari Kaisar. Sepertinya orang itu kamu yang lepaskan. Cepat katakan kemana Li Goudan pergi. Aku tidak akan bicara atau dimanfaatkan lagi. Tidak mau bicara, ya? Baiklah. Aku ingin lihat, apakah mulutmu yang kuat? Atau pisauku yang lebih kuat? Hentikan. Hentikan. Lepaskan gadis itu, orang yang kalian cari adalah aku. Sudah sampai saat seperti ini. Masih berani begitu sombong di depanku. Tampaknya Anda tidak ingin mati. Apakah saya ingin mati? Tergantung pada apakah Anda beruntung mendapatkannya. Anda mengenali benda ini.
Ikuti aku. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak menyusul? Tidak ada gunanya menjadi budak. Budak tua ini pantas mati. Pengunjung. Ambil baju besaiku. Berganti pakaian. Pangeran, Anda mau? Aku langsung membawa pasukan masuk istana. Merebut kembali tahta yang jadi milikku. Merebut kembali. Mereka sudah tidak bisa mengejar kita. Yang Mulia, mau kemana? Kembali ke istana, cari Li Chengjun, dan selesaikan masalah ini. Yang Mulia, jangan kembali ke istana. Aku mendengar di kediaman pangeran bahwa Pangeran Jun sudah menempatkan pasukan di sana. Kalau Anda kembali sekarang, pasti masuk ke dalam bahaya. Tapi Xu Yao dan Qiao Jing masih di istana. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Sebenarnya Wan Ying tahu apa yang kau dan Pangeran Jun cari. Ini yang ditinggalkan mendiang kaisar saat terakhir mendengarkan lagu di tempatku. Bukankah kau bilang mendiang kaisar tidak meninggalkan apapun padamu? Karena sebelumnya Wan Ying waspada terhadapmu, jadi dia berbohong padamu. Sekarang Wan Ying tahu bahwa dirinya dimanfaatkan, jadi mulai sekarang. Wan Ying Zezia den Beryuang untuk Kaiser. Nona Su, kau terlalu merendah. Wan Ying, bisakah kita kalahkan Pangeran Jun? Semua tergantung padamu. Pangeran Jun memiliki 10.000 pasukan pribadi. Meskipun mereka memerlukan waktu untuk mencapai ibu kota, jika semua pasukan dikerahkan, itu cukup untuk menguasai seluruh istana. Apakah tidak ada cara untuk menunda? Tidak mustahil. If pasukan pengawal yang dikuasai oleh ratu bisa dikerahkan, Pangeran Jun tidak akan berani bertindak sembarangan. Aku akan pergi ke istana Feng Ren untuk meminta izin ratu meminjam pasukan pengawalnya. Kamu lupa kita pernah membuat marah permaisuri. Masih mau membantu? Tenang, aku ada cara untuk meyakinkannya. Qiao Jing butuh bantuan menjemputku ke ibu kota. Nanti, cara menghadapi Pangeran Jun dan pasukan 10.000. Hamba siap melaksanakan. Bajanda. Berhati-hatilah dalam Tenang saja, aku akan pulang dengan selamat. Nak, ada hal penting yang harus kuberitahukan pada Ibu Suri. HMPH, di matamu sekarang, apakah masih ada Ibu Suri seperti aku? Tentu ada. Kalau tidak, aku tidak akan tergesa-gesa ke istana Feng Ri malam ini untuk melaporkan tentang Pangeran Jun yang memimpin pasukan menuju istana kepada Ibu Suri. Pangeran Jun sudah bergerak? Pasukan Pangeran Jun dalam perjalanan ke istana. Aku punya 3.000 tentara penjaga istana, tidak takut pasukannya. Tapi bagaimana dengan 100.000 pasukan pribadi pangeran di luar ibu kota? Bagaimana jika mereka memasuki istana? Bagaimana Ibu Suri akan menghadapinya? Kenapa kau sampaikan berita ini padaku? Mau apa sebenarnya? Tentu saja bekerja sama dengan permaisuri untuk melawan musuh bersama. Melawan musuh bersama. Apa kamu pikir aku akan setuju? Permaisuri hanya melihat perselisihan kecil denganku beberapa tahun ini, tapi lupa perebutan kekuasaan bertahun-tahun dengan Pangeran Jun. Jika Pangeran Jun memberontak, siapa yang akan dia serang lebih dulu? Aku yang dianggap raja lemah. Atau permaisuri yang memegang kekuasaan besar. Kerjasama bisa saja, tapi setelah menghancurkan Pangeran Jun. Kekuasaan di istana harus kita bagi 2 sama rata. Permaisuri, rencanamu itu terlalu transparan. Dengan sedikit usaha, mau berbagi kekuasaan denganku. Jika kaisar menganggapnya banyak, minta dia kembali dan lihat apakah bisa mendapatkan 50% darinya. Bagus, aku berjanji padamu. Namun saya punya syarat kecil. Kamu harus melayaniku sepanjang malam. Omong kosong. Aku serius soal ini. Lagi pula, setelah malam ini, masih belum pasti apakah aku masih bisa tinggal di istana. Tentu saja, kalau Ibu Suri tidak mau, tidak apa-apa. Aku akan pergi saja, kita lihat saja nanti. Apakah Anda masih memiliki aku 5 sen ini? Tunggu. Bagus. Aku janji padamu. Apa yang kau lakukan? Permaisuri, bukankah Anda setuju untuk melayaniku?
Li Goudan, jangan keterlaluan. Aku setuju melayanimu, tapi tidak untuk... Sudah setuju. Permaisuri. Pangeran Jun sudah datang. Apa? Pangeran Jun sudah datang, masalah. Cepat sembunyi di bawah tempat tidur. Bantu aku tahan. Ya. Baju zirah sudah dipakai. Sepertinya Anda sudah memutuskan untuk memberontak. Jangan berkata kasar begitu, Permaisuri. Saya cuma mengambil kembali milik saya. Apa maksudmu? Di sini, saya tak punya apa yang kamu inginkan. Memang Permaisuri tidak punya apa yang saya inginkan. Tapi ada yang saya tak ingin lihat. Apa maksudnya, Pangeran Jun? Tidak ingin melihatkah? Permaisuri, Anda salah paham. Target saya malam ini bukan Permaisuri, tapi saya harap Permaisuri dapat menarik pasukan penjaga dari istana. Selama saya tidak melihat pasukan penjaga, saya jamin tidak akan menyulitkan Permaisuri. Kalau aku tidak pergi, Jika kau pergi dan aku naik tahta, kau mungkin masih bisa jadi ibuku Permaisuri. Tapi kalau tentara pribadiku yang berjumlah 10.000 orang di luar kota tiba, Jangan salahkan aku kalau tak ada belas kasihan. Pangeran Jun, ini ancaman? ancaman? Nah, itu baru ancaman. Siapa di bawah tempat tidur? Cepat keluar. Pantas saja kau beberapa kali menghalangi aku. Ternyata kalian sudah lama bersama. Karena kau sudah tahu, mari hentikan sandiwara ini. Hari ini kau memohon ampun. Kami bisa beri kamu kesempatan hidup. Lepas tanganmu. Permaisuri, sungguh tidak menyangka kau akan memihak padanya. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Orang-orang, datanglah. Permaisuri, apakah sekarang kau menyesal saat memilih putra mahkota? Jika kau mendukungku menjadi pangeran, kau tidak akan mengalami nasib seperti ini. Meski bakatmu paling menonjol di antara para pangeran. Namun sifat aslimu kejam dan bengis. Jika kau jadi kaisar, rakyat pasti menderita. Berapa kalipun aku harus memilih, aku tetap tidak akan memilihmu. Baik, Sekarang aku akan memenuhi keinginan. tunggu dulu. Yang kau inginkan hanyalah tahta ini, bukan? Maka hari ini aku sendiri akan menyerahkan tahta ini padamu. Asal kamu biarkan kami berdua pergi. Apa kamu gila? Kalau aku bunuh kalian berdua, tahta tetap jadi milikku. Kamu memang bisa bunuh kami, tapi itu akan membuatmu jadi pembunuh ibu dan saudara. Meski jadi kaisar, kamu tetap terkenal buruk. Bagaimana aku tahu kamu tidak pura-pura? Silakan ikut aku, mari segera keluar aula. Aku akan titipkan cap kuasa. Kukira ada rencana lain, ternyata hanya ingin pindah tahta. Sungguh pengecut. Selama ada harapan, kita tidak perlu khawatir. Yang penting masih bisa tetap hidup. Sudah menunggu lama. Akhirnya dapat juga. Hidup kaisar. Karena kamu sudah dapat apa yang kamu mau. Saya dan Permaisuri akan pergi dulu. Apa maksudnya? Apa kamu mempermainkan? Kalian sudah tidak berguna lagi. Untuk apa saya biarkan hidup? Menjadi kaisar sudah tidak menepati janji. Seorang penguasa negara tidak menepati janji, bagaimana para pejabat akan percaya padamu? Saya janji melindungi kalian sebelum saya naik tahta, tetapi sekarang setelah saya naik tahta. Mempertaruhkan nyawamu juga sama. Kamu tidak mengerti. Kenapa kamu tidak bisa jadi pewaris? Pangeran Jun, kamu masih terlalu muda untuk melawan saya. Saya sudah menyiapkan banyak tentara di sini. Menunggu saat ini untuk menangkapmu. Ternyata Ibu Suri masih memiliki rencana cadangan. Hahaha. Sayang, tetap saja terlalu terlambat. 10.000 prajuritku sudah tiba.
Tidak peduli trik kalian, harus bertekuk lutut di bawahku. Di bawah 10.000 tentara. Bec. Baiklah, acara konyol ini sudah harus berakhir. Bawa mereka pergi. Bawa mereka pergi. Apa kalian tuli? Bagaimana mungkin itu kamu, Yao Jing? 10.000 pasukanmu. Masih di luar kota. Jadi, mereka ini siapa? Mereka. Tentu saja itu pasukan kaisar. Setengah bagian dari token militer kaisar sudah ditemukan. Terima kasih atas usaha. Token militer. Bagaimana ada di tangan kalian? Jika kau memahami maksud ayah kaisar. Orang yang menemukan setengah token itu adalah kamu. Apa maksudmu itu? Sebenarnya setengah lambang militer itu selalu tersembunyi di istana pangeran. Kamu selalu salah paham tentang niat ayahku. Ayah keluar berperang untuk melindungi tanah air. Jadi sebelum meninggal, ayah sembunyikan lambangnya. Tujuannya agar tidak ada yang menggunakannya untuk berambisi. Kalau lambang militer itu ada di istanaku, kenapa aku tidak menemukannya? Itu karena ayah menyembunyikannya di tempat yang sangat rahasia. Yaitu di dalam kotak abu jenazah Ibu Suanying. Sementara kamu terus memanipulasi dan menipu Nona Su. Bahkan mengubah maksud ayahku. Ada yang campur tangan, apa maksudmu? Tahukah kamu pada awalnya? Siapa yang melarang ayah beraliansi dalam Siapa itu? Yang mulia, tidakkah baik? Menteri Meng, ada apa? Bejita tergiza gisa, Xiao dikilik oleh orang Yan. Apa? Orang yang menyusup ke istana kemarin saat kekacauan dan menculik permaisuri. Menteri Meng, jangan terburu, ceritakan perlahan. Mereka meminta Yang Mulia menyerahkan resep parang kilat, juga meninggalkan sebuah surat. Mereka meminta Yang Mulia pergi sendirian. Jika membawa satu prajurit pun, mereka akan membunuh Shu Yao. Namun resep parang kilat ini berbahaya. Jika jatuh ke tangan orang Yan, akibatnya tidak terbayang. Yang Mulia, saya hanya punya satu anak perempuan. Anda harus menyelamatkan Shu Yao. Perdana Menteri Meng, saya pasti akan menyelamatkan Shu Yao. Kamu adalah Li Goudan. Apakah kamu membawa resepnya? Aku ingin melihat orangnya baik-baik dulu. Serahkan resep bersamaan dengan orangnya. Shu Yao, kamu baik-baik saja? Shu Yao, Kamu baik-baik saja? Kamu tidak seharusnya datang bodoh, kenapa bilang begitu? Kamu istriku, tentu aku harus datang menyelamatkanmu. Sebenarnya, ayahku memintaku untuk menipumu. Tujuannya jadi permaisuri, lalu membunuhmu. Aku tidak diculik, ayahku ingin memancingmu keluar. Perdana Menteri, Hahaha. Mohon, lepaskan kaisar. Perdana Menteri Meng, dulu kamu mendukungku? Kenapa sekarang? Dulu aku mendukungmu dengan sepenuh hati agar kamu duduk di tahta karena aku tertarik dengan posisimu untuk menyingkirkan Pangeran Jun. Dengan permaisuri, ternyata, mengincar tahta ini. Tahta ini direbut olehku dan almarhum kaisar. Kenapa setelah dia meninggal semuanya menjadi milikmu? Sedangkan aku tidak mendapatkan apa-apa. Jadi, Hari ini aku akan membunuhmu. Mengambil kembali yang menjadi hakku. Apakah Pangeran Jun dibunuh? Benar. Bukan hanya Pangeran Jun yang kubunuh, sekarang aku juga akan membunuhmu. Bukan hanya Pangeran Jun yang kubunuh, sekarang aku juga akan membunuhmu. Hahaha, kenapa kamu tertawa? Aku tertawa, aktingmu sungguh buruk. Hahaha, tapi bukankah kamu juga tertipu datang ke sini? Perdana Menteri Meng, pertimbangkan sebelum bertindak. Simbol militer tidak ada padaku. Apa? Kamu tidak membawa simbol militer? Karena sejak awal aku sudah tahu bukan orang Yan yang menculik Shu Yao, jadi saat kamu masuk memintaku menyelamatkannya. Itu membuatku tertawa. Kapan kamu menyadarinya? Sebelum berangkat. Aku minta Suanying bantu melihat surat penculik. Setelah tahu ini bukan tulisan orang Yan, aku mulai curiga apakah seseorang sedang membuat jebakan. Lalu kapan kamu tahu itu rencanaku? Awalnya aku tidak curiga padamu, tetapi kematian Pangeran Jun mengingatkanku. Ketika aku menghubungkan semuanya, baru kusadari ada seseorang yang terus mendapat keuntungan.
yaitu kamu. Ingat kamu adalah ayah Shuyao. Jadi sebaiknya kalian segera pergi, hari ini aku memang tidak membawa orang, tapi kalau satu dupa belum keluar, kalian ingin pergi. Juga tidak bisa pergi, ayo pergi. Kita pergi. Perdana Menteri Meng, apa yang dilakukan? Dia anak perempuanmu. Setelah bertahun-tahun merencanakan, menukar putri demi lambang militer menurutku sangat sepadan. Menukar lambang militer dengan nyawa putrimu, kamu gila. Dulu, demi mencapai prestasi. Diam-diam merusak perjodohan mendiang kaisar dengan negara Yan, lalu merencanakan peperangan mereka. Kamu mengubah wasiat ayahanda kaisar, juga membujuk Pangeran Jun untuk berperang. Hanya dengan berperang, saya bisa meraih prestasi. Hanya dengan menaklukkan Yan Utara, saya bisa dikenang selamanya. Berhenti, jangan panggil aku ayah. Aku tidak ingin kamu jadi anakku. Aku tidak ingin ini terjadi. Suruh dia Baik, aku kasih kamu. pergi, ambil lambang perang buatku. Shuyao, kamu baik-baik saja? Hahaha. Sepertinya, kedua negara harus mengatasi kesalahpahaman. Aku segera memberitahu utusan Yan untuk menarik pasukan. Kamu benar. Menarik pasukan belum cukup. Maksud kaisar adalah, Menurutku, kedua negara memulihkan hubungan diplomatik. Langkah pertama untuk itu adalah memulihkan pernikahan antar kerajaan. Baginda. Kenapa Baginda tidak pergi rapat pagi lagi? Bukankah Baginda ingin memegang kekuasaan negara? Sekarang negara kita bersahabat dengan negara Yan, ekonomi makmur, rakyat hidup damai dan sejahtera, apalagi yang harus saya lakukan? Apakah cita-cita Baginda hanya menjadi raja lalai? Di negara yang damai dan sejahtera, menjadi raja yang lalai ada salahnya apa? Kamu. Baik. Izinkan tidak ikut pagi. Tapi setiap hari. Kamu harus ke sini dengan aku untuk malam. Malam setiap malam. Yang mulia. harus ke tempatku ya. Datang satu. Sebenarnya jadi raja yang buruk nggak semudah yang dipikirkan orang-orang.